Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas tentang tekanan pada zat cair karena kita belum tuntas ya. Aku akan menjelaskan sedikit tentang hukum Archimedes yang memiliki bunyi jika benda dicelupkan ke dalam zat cair maka benda itu akan mendapat gaya ke atas. Gaya ke atas itu disebut dengan gaya apung yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga rumusnya adalah rumus empirisnya ya, FA itu gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air, sehingga berat benda di air sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya apung. Nah, kita ketahui bahwa berat benda ini ya, berat benda atau berat zat cair yang dipindahkan itu berasal dari gaya dari massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan volume zat cair yang dipindahkan, sehingga gaya apungnya F sama dengan rho dikalikan G dikalikan V zat cair yang dipindahkan. Nah, semuanya berhubungan dengan zat cair yang dipindahkan, itulah gaya apung. Oke, gaya apung, jika gaya apung lebih besar dari berat benda maka benda akan mengapung. Jika gaya apung sama dengan berat benda maka benda akan melayang. Namun jika gaya apung lebih kecil dari berat benda maka benda akan tenggelam. Selain itu ada beberapa keadaan dalam tekanan pada zat cair. Salah satunya diaplikasikan pada benda bejana berhubungan ya. Pada bejana berhubungan, permukaan zat cair selalu datar walaupun bentuk bejananya berbeda. Contohnya seperti ini bentuknya ya. Namun bagian atasnya selalu sama. Kenapa? Karena zat cairnya sama. Adapun terapannya pada ceret atau selang ukur untuk tukang batu, konsep bejana berhubungan tidak berlaku jika yang pertama diisi oleh zat cair yang berbeda. Ya, tekanan pada bejana itu tidak sama. Misalkan salah satu bejana ini salah satu pada gambar bejana di atas ini ditutup ya sama pengisiannya, kemudian terdapat pipa kapiler ya. Pada saat bejana berhubungan isi oleh zat yang berbeda maka perukurannya tidak akan besar ya. Permukaan yang tidak datar antara ujung yang satu dengan yang lainnya itu dimanfaatkan untuk mengukur massa jenis zat cair ya. Oke, pada mengukur massa jenis zat cair ini berdasarkan prinsip bejana, tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada zat cair. Perhatikan pada gambar ini, yang minyak berwarna merah sedangkan zat cair biasa atau air warna biru ya, sehingga bagian permukaan atasnya itu tidak akan sama ya. Pada permukaan minyak ya, ketinggiannya atau kedalamannya disimbolkan H1, massa jenisnya ρ1, sedangkan kalau air H2, massa jenisnya ρ2. Namun tekanannya ini harus sama ya. Ini adalah rumusnya, P1 sama dengan P2, rho GH1 sama dengan rho GH2. Jadi rho 1 dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikalikan H2. Kenapa? Karena gravitasinya sama ya. Nah, jadi yang berbeda hanya rho dengan H aja, massa jenis dengan ketinggian atau kedalaman daripada zat tersebut. Sekarang kita masuk kepada hukum Pascal ya. Bunyi hukum Pascal ini tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, konsepnya seperti pada gambar ini ya. Jika benda ditekan dari luar, kemudian bagian sampingnya memiliki lubang-lubang, maka tekanan akan dipancarkan atau akan disebarkan ke segala arah sehingga zat cairnya akan memancar ke segala arah. Pada hukum Pascal ini, pernahkah kamu melihat dongkrak mobil pada saat dipakai? Nah, mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Ya, kita amati ya. Mari kita amati ya prinsip kerja dongkraknya. Seperti ini ya, dongkrak itu ada pipa kecil dan ada pipa besar. Pipa kecil digambarkan
digambarkan oleh gambar 1 ya, F1 dan A1, dengan F adalah gaya 1 dan A1 adalah luas bidang daripada bagian atas pipanya ini. Bagian yang pertama ya, yang kecil. Kemudian nanti jika ditekan bagian A1 ini ditekan, maka tekanan seperti prinsipnya tadi ya, tekanan akan disebarkan ke segala arah. Jadi dia akan menyebar ke arah pada A2, luas bidang A2 ya, luas bidang yang kedua, pipa yang kedua yang lebih besar ya, sehingga menghasilkan gaya yang kedua. Maka dirumuskan F1 dibagikan A1 harus sama dengan F2 dibagikan A2. Ya, F1 nya gaya tarik kecil ya pada pipa kecil, F2 nya gaya torak besar pada pipa kedua ya. Oke, contoh soal pada hukum bejana ini, sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang tabung kecil 5 cm² dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besar 15 cm²? Ya. Oke, kita gambar dulu nih. Gambar dulu, diketahui F1-nya 30, kan yang kecil ya. 30, sedangkan A1-nya karena yang bagian tabungnya kecil 5 cm². A2-nya 15 cm² ya. F2-nya berapa? Ya, tanyakannya F2. Maka penyelesaiannya F1 sama dengan F2 dengan dibagi F1 dibagi A1, F2-nya per A2. Ya, diketahui F1-nya 30, A2-nya 5 cm², F2-nya belum diketahui, A2-nya 15 cm². Sehingga kita akan menghasilkan perkalian silang ya. 30 kali 15, F2 dikalikan 5. Ya, posisi kanan dan kiri itu boleh di mana ya, sama aja ya nanti konsepnya, sehingga menghasilkan F2 sama dengan 450 Newton dikalikan cm². Oke. Dibagikan 5 cm² ya, cm²-nya bisa dicoret. Kenapa? Karena habis bagi, sehingga menghasilkan 90 Newton. Paham ya? Kemudian terapan hukum Pascal. Ini yang pertama ada alat gerak rem hidrolik, kemudian ada peraga dongkrak hidrolik, ada Kempa ya, ada alat peraga Kempa hidrolik, alat peraga perangkat mobil ya, dan alat peraga ekskavator. $19.600 Dina ya. Sekarang soal hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes berarti gaya apung ya. Diketahui sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam jas cair yang massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar gaya ke atas yang dialami benda tersebut ya. Diketahuinya V-nya 0,5, rho C-nya 1.500 ya, rho jas cair ya, G-nya 10 meter kuadrat. Gaya apungnya berapa ya? Kita tulis dulu rumusnya. FA sama dengan rho kali G kali V ya, rho-nya rho jas cair ya. Kita masukkan angkanya sehingga menghasilkan dikalikan ya, menghasilkan hasilnya 7.500 Newton. Nah, ini adalah soal untuk pekerjaan rumah ya. Ada 8 soal ya. Ada 6 soal. Oke, terima kasih.